Langsung dimulai aja, Bu. Oh, bisa iya, sebentar, Pak. Saya nyari CV Bapak nggak ketemu ini. Sebentar. Oh ya, sudah. Dimulai ya Bapak Ibu ya. Pak Ahmad jangan Oke, lupa Bu, rekam. alhamdulillah udah kedengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan Microsoft 365. Selamat malam. Malam ini kita bertemu lagi di meeting untuk mendengar pemaparan materi yang terakhir. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Semangat. Semangat. Masih, Bu. Semangat. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu sehat, tetap semangat karena alhamdulillah kita sudah melalui 3 hari ini ya. Ini adalah meeting yang terakhir. Pada kesempatan hari ini, malam ini telah hadir Pak Ahmad Yani yang akan membawakan materi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak Ahmad Yani ini, Bu. Beliau adalah peneliti pengabdian dosen di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Beliau juga instruktur VCT, Virtual Coordinator Training dari UPT Tikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai kepala sekolah di Rumah Belajar Kota Cirebon. Pendidikannya S1 dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pendidikan Bahasa Inggris. S2-nya dari Universitas Negeri Semarang, Pendidikan Bahasa Inggris. Beliau tinggal di Jalan Evakuasi nomor 1 Cirebon. Baiklah Bapak Ibu, saya persilahkan Pak Ahmad Yani untuk memulai presentasinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Ana Rohdiana. Suaranya menggema ya, ada apa ya? Silakan Pak Yani. Halo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Ana Rohdiana.
Ya, dalam kesempatan saya ingin menyampaikan tentang materi yang pertama itu OneNote dan Notebook. Ya, ada trouble dari suara. Sekarang udah, Pak. Sekarang udah kedengeran. Udah kedengeran. Iya, sudah kedengeran. Udah Silakan. kedengeran. Ya. Manfaat dari OneNote adalah kita biasanya di sekolah itu kan bertumpuk-tumpuk tugas-tugas siswa dan bertumpuk-tumpuk berkas dari perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, kurikulum. Dan di OneNote ini kita akan dirangkum dalam satu folder yang disebut dengan OneNote dan Class Notebook. Kalau OneNote itu untuk catatan, kalau Class Notebook itu adalah untuk catatan kelas. Untuk membuat OneNote itu melalui portal office.com, dan di sini kemudian ada OneNote dan New Notebook, dan kemudian ada section, ada page. Ini ada tampilan dari portal office.com, dan kita akan memilih ada OneNote dan Class Notebook. Ini contoh dari buku catatan kelas. Seperti silabus, kurikulum, RPP, bisa dimasukin ke dalam OneNote. Ini contoh catatan kelas. Dan kita juga bisa membagi catatan kelas tersebut dan menginsert atau menambahkan file-file seperti gambar, video, dan lain-lain. Untuk men-share-nya itu bisa menggunakan gg.gg atau bit.ly.com. Kemudian itu untuk memendekkan link. Setelah dipendekkan link, copy link, kemudian dikirim
via WhatsApp atau dan lain-lain. Di sini ada contohnya, bisa meng-share untuk hanya ke satu institusi saja atau ke institusi lain. Nanti untuk tugas terakhirnya yaitu membuat OneNote perangkat pembelajaran. Boleh RPP bahasa Inggris, boleh silabus bahasa Inggris, boleh juga kurikulum bahasa Inggris. Itu untuk yang guru bahasa Inggris. Kalau guru SD berarti untuk perangkat pembelajaran guru SD, seperti itu. Atau untuk yang TU, misal tenaga kependidikan, file-file tenaga kependidikan seperti PPDB. Kita berlanjut ke kelas notebook. Di OneNote Class Notebook itu berfungsi sebagai virtual classroom atau kelas maya. Tujuan dari topik dari pelatihan ini, khususnya untuk materi OneNote Class Notebook, adalah sebagai catatan kelas untuk memulainya, dan yang kedua untuk menggunakan OneNote Class Notebook untuk pembelajaran tugas kelompok atau collaborative learning. Kemudian, bagaimana pendidik melakukan distribusi tugas dengan mengubah gaya konvensional ke digital? Jawabannya adalah dengan menggunakan OneNote Class Notebook. Teknologi Office 365 OneNote Class Notebook memudahkan pendidik dalam mendistribusikan tugas kepada siswa secara cepat. Di sini ada 3 struktur OneNote Class Notebook. Yang pertama adalah collaboration space atau untuk kolaborasi, untuk bekerja kelompok, mengerjakan tugas kelompok siswa. Kemudian content library, guru bisa mengisi content library itu untuk mengisi materi-materi pelajaran. Dan terakhir yaitu student notebook, yaitu tugas-tugas siswa bisa dimasukkan ke dalam student notebook. Untuk collaboration space itu yang bisa mengakses adalah guru dan siswa, karena ini tugas kelompok. Untuk content library, yang bisa mengakses atau yang bisa mengedit hanya guru saja. Kemudian student notebook, yang bisa melihat itu hanya guru dan siswa dengan nama tertentu. Misal namanya Agus, berarti hanya Agus saja yang bisa melihat. Tidak bisa melihat nama lainnya. Untuk student notebook, itu siswa bisa mengeditnya. Karena ini tugas-tugas siswa dikumpulkan ke dalam student notebook. Untuk yang tugas individu, kalau tugas kelompok atau tugas project, misal project based learning, problem based learning, itu dimasukkan ke dalam collaboration space. Collaboration space itu bisa diedit oleh banyak orang, oleh beberapa
murid atau dalam satu kelompok. Di sini buku catatan pribadi antara guru dan siswa itu individu. Misal di sini ada tugas individu, terus siswa hanya dapat melihat buku catatannya sendiri atau di yang tadi student notebook di buku catatan siswa. Untuk content library itu buku catatan guru untuk mendistribusikan ujian, tugas, atau materi. Bisa formative assessment atau penilaian formatif, atau summative assessment atau penilaian sumatif. Bisa mid test, bisa juga UKK, ujian kenaikan kelas, atau PAT, penilaian akhir tahun. Untuk content library itu hanya untuk dibaca atau menyalin konten. Jadi siswa tidak bisa mengedit, hanya guru yang bisa mengeditnya. Di collaboration space, guru dan siswa di dalam kelas dapat berbagi, menata, dan berkolaborasi dengan buku catatan atau ruang kolaborasi. Terus apa itu OneNote dan Class Notebook? Jadi OneNote Class Notebook, Bapak Ibu tidak perlu lagi mencetak buku catatan, cukup dengan mengumpulkan siswa dalam ruang kolaboratif atau berikan dukungan individu di buku catatan secara private. Di sini ada content library atau berisi materi-materi untuk siswa atau bisa tugas-tugas untuk siswa bisa dimasukin, tugas-tugas untuk diberikan ke siswa itu bisa dimasukkan ke content library. Untuk collaboration space itu untuk bisa diedit oleh siswa. Di sini untuk interaksi antar siswa A dengan siswa B, mengerjakan tugas kelompok itu masuk ke collaboration space. Di sini ada student notebook, lebih dari satu siswa dimasukkan dan hanya siswa tersebut yang bisa melihatnya. Kemudian untuk memulai OneNote Class Notebook ada 3 cara, yaitu dengan OneNote, Teams, sama Portal Office 365. Untuk OneNote itu kita bisa buka browser dulu, kemudian ketikkan onenote.com/class notebook atau download Class Notebook add-in atau akses dari OneNote 2016 atau OneNote for Windows 10. Untuk melalui aplikasi Teams, itu buka Teams buat kelas baru tipe Classes. Kemudian yang keduanya akses dari tab Class Notebook. Yang terakhir yaitu melalui portal Office 365, yaitu buka browser, ketikkan portaloffice.com. Yang keduanya pilih aplikasi Class Notebook. Yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu tentang memulai OneNote Class Notebook menggunakan browser dengan cara mengetikkan www.onenote.com/class notebook. Untuk Bapak Ibu silakan siapkan ada satu laptop dan ada satu HP. Jadi untuk mendengarkannya itu misalkan menggunakan laptop. Untuk menyimak webinar ini, pelatihan ini menggunakan laptop, berarti untuk prakteknya memulai OneNote Class Notebook-nya itu menggunakan HP. Misalkan dengan HP itu untuk pelatihannya, Bapak Ibu bisa praktek OneNote Class Notebook-nya itu menggunakan laptop atau komputer.
Nggak ada suaranya, Pak. Tidak ada suaranya. Ya, udah ada suaranya. Iya, udah ada. Ya. Layar HP saya udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Udah kelihatan ya? Ya, layar Pak, HP udah. -nya. Bapak Ibu silakan buka portal office.com, kemudian cari aplikasi Class Notebook. Sudah Pak Yani, terus gimana? Klik Class Notebook. Sudah semua, klik Class Notebook. Ada Pak. Di sini ada onenote.com, boleh langsung onenote.com /edu /class notebook. Di sini ada onenote.com /edu /class notebook. Langkah selanjutnya apa Pak Yani? Ya, udah semua. Jadi untuk indikator Tadi keberhasilan, tuh klik apa ya? ya Bu, Tadi tuh klik apa ya setelah buka office.com terus OneNote-nya yang diklik. di sini ada titik 9 Bu. Tuh, titik 9 atau apps, cari apps. Iya. Ya. Di Terus sini kita klik yang mana? all apps. Klik all apps. Nanti di sini ada Class Notebook, Dev, Dynamics, Excel, Form, Kaizala, Calendar, OneDrive, OneNote, Orang, Outlook, Planner, Power Apps, sampai dengan Yammer. Di sini klik Class Notebook. Sekarang adalah proses membuat buku catatan digital daring. Dan Halo, maaf Bapak. ya, Saya baru ketemu di office-nya ini karena di HP. Jadi mohon dari awal tuh nyari di apa tadi? OneNote itu ya, Pak ya? Ibu cari onenote.com dulu, portal office.com, terus cari Udah. aplikasi ini. Ini nih Bu, tampilannya. Nyari apps-nya itu di mana?
Yang titik 9. Oke. Coba saya lihat. Titik 9 belum, Bu? Titik 9-nya nggak muncul. Apa? Atau misal di portaloffice.com. Ya, Ini portal kalau office. tampilan dari portaloffice.com yang Iya, kayak gitu. versi desktop, tampilannya seperti ini, Bu. Iya. Seperti ini kan, Bu? Ini, Pak. Ya. Udah ketemu yang kumpulan kotak-kotak banyak tuh, Bu, semua aplikasi di Ya, sini. Tapi nggak ada OneNote-nya. Oh, udah ketemu. Iya, udah. Makasih, Pilihnya Pak. itu kelas notebook, Bu. Oh, kelas notebook, ya. Nah, itu Ini nggak ada kelas lagi. notebook. Udah. Nggak ada kelas notebook. Ibu pilih aplikasi lainnya. Aplikasi lainnya. Semua aplikasi, Bu. Klik semua aplikasi. Iya, Pak. Udah ketemu. Klik semua aplikasi. Udah ketemu, Bu? Sudah Pak Yani. Sudah. Lanjut lagi. Sekarang pilih buku catatan kelas. Di sini ada, sebelum ke situ saya jelaskan dulu. Jadi OneNote Class Notebook itu merupakan alat yang diciptakan oleh Microsoft untuk membantu para pendidik dalam membuat notebook digital dengan pengaturan perizinan tertentu pada kelas virtual yang dibangun. Pendidik dapat membuat, mengelola, dan mendistribusikan konten instruksional ke seluruh kelas atau siswa secara individual. OneNote Class Notebook ini memiliki format fleksibel, namun terstruktur dan memungkinkan pendidik memberikan umpan balik kepada para siswa setiap saat. Lalu, apa saja yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan layanan OneNote Class Notebook ini? Itu yang pertama itu fitur OneNote Class Notebook. Itu memungkinkan pendidik dan untuk membangun ruang kelas virtual sebagai salah satu sarana antara pendidik dengan siswa ataupun antar pendidik, jadi guru dengan guru. Pendidik juga dapat menambah atau mengubah nama section yang dimiliki oleh para siswa. Nama section itu biasanya berisi tentang pelajaran-pelajaran. Terus pendidik dapat mengatur perizinan terhadap notebook yang dibagikan. Terus memungkinkan pengguna mengelola notebook, memungkinkan pengguna untuk menambah atau menghapus siswa, memungkinkan pengguna untuk menambah atau menghapus guru atau pendidik. Kemudian terintegrasi dengan layanan OneNote. Jadi bisa membagikannya dengan mudah, bisa juga membagikan ke guru lain atau juga ke orang tua murid. Jadi yang pertama itu pilih aplikasi OneNote, kemudian yang pertama kali dibuka adalah pilih catatan kelas. Yang biru tuh, yang biru. Saya kembalikan lagi. Di sini ada buku catatan kelas, ada tambahkan atau hapus siswa, tambahkan atau hapus guru, kelola buku catatan. Di sini buku catatan kelas, klik yang buku catatan kelas. Yang mana Pak? Udah klik buku catatan kelas, Bu. Yang Ibu udah ketemu kotak 4 belum, Bu? Ya sudah, yang biru, yang create a class notebook itu. Iya. Oke. Buat buku catatan kelas. Udah, Bu? Sudah.
Udah, sekarang di sini kalau di kelas One Notebook itu ada pertanyaan, terus di sini ada penjelasannya, apa nama kelas Anda. Di sini bisa nama kelasnya, misalkan di sini kelas sastra Inggris. Biasanya untuk penjurusan di SMA biasanya ada IPA, ada IPS, ada juga bahasa Inggris, ada juga sastra Inggris. Ada juga bahasa Arab, ada juga. Atau bahasa asing ada. Misal di sini kelas sastra Inggris A, misal ada kelas sastra Inggris B. Kemudian klik berikutnya. Bentar, Pak. Bapak Ibu bisa juga di situ misal 12 IPA 1 atau 12 IPA 2 seperti itu. Misal di sini kalau itu diganti saja, misal 12 IPA 1 misal seperti itu. Kelas 12 IPA 1 seperti itu misalkan. Kemudian klik berikutnya. Klik berikutnya untuk mendapatkan tampilan ringkasan buku catatan seperti berikut sini. Di sini ada ruang kolaborasi. Siswa dan guru dapat bekerja sama. Guru dapat mengedit konten, siswa juga dapat mengedit konten secara kolaborasi antara siswa A dan siswa B. Kemudian di sini ada pustaka konten. Ini collaboration space itu merupakan bagian diskusi terbuka untuk guru dan siswa. Guru dapat memantau, merubah dan mengkoordinir kegiatan dalam suatu ruang kolaborasi. Demikian juga siswa. Mereka dapat berkomunikasi dengan guru dan antar teman, berbagi lembar kerja, menyampaikan pendapat, ide gagasan, dan dapat merubah hasil pekerjaan yang tertuang di dalamnya dalam ruang kolaborasi. Jadi bisa untuk berdiskusi kelompok maupun jadi untuk kelompok kecil maupun kelompok besar bisa berkolaborasi di sini. Yang keduanya adalah pustaka konten. Terbitkan materi khusus untuk siswa. Di sini guru dapat mengedit konten, siswa hanya dapat menampilkan konten saja, jadi read only. Pustaka konten itu identik dengan ruang guru. Dalam bagian ini guru dapat memberikan materi pelajaran, tugas, instruksi, dan arahan-arahan kepada siswanya. Sedangkan siswa hanya dapat membukanya saja. Mereka tidak dapat merubah apapun di dalam ruangan ini. Yang terakhir itu adalah buku catatan siswa. Guru dapat mengedit, biasanya di sini guru menilai. Siswa dapat mengedit kontennya sendiri dan tidak dapat menampilkan buku catatan orang lain. Jadi ini yang bisa melihat itu siswa tersebut. Catatan siswa adalah ruang pribadi siswa. Bagian ini merupakan ruang mereka mengumpulkan tugas dan pekerjaan individu. Meskipun guru dapat memantau, mengkoordinir, dan merubah yang tertuang di dalamnya. Namun, teman yang lain itu tidak dapat melihat isi catatan temannya. Setiap siswa hanya dapat melihat dan mengatur isi catatan mereka sendiri. Langsung saja kita klik berikutnya. Di sini yang ketiga itu adalah menambahkan nama guru di sini.
menambahkan nama guru. Misal di sini ada Bu Ana Rohdiana misal. Kita tambahkan sebagai guru kelas. Kemudian sekarang siapa nama siswa-siswa Anda? Untuk menambahkan siswa baru, misal di sini namanya itu ada Pak Ahdi Merdianto. Misalkan namanya Ahdi Merdianto itu sebagai siswanya. Ditambah lagi dengan Bu Afrina juga jadi siswa misal. Ternyata ini bukan siswanya. Pak Yani, maaf mau tanya. Itu untuk Iya. menambahkan guru itu harus satu atau bisa lebih dari satu? Maksudnya itu guru-guru yang berkolaborasi atau bagaimana, Pak? Itu kalau misalkan untuk satu kelas itu misalnya untuk SD itu kan biasanya satu kelas ada yang 2 gurunya gitu. Kalau untuk S2 misal biasanya kolaborasi guru itu 2 satu kelasnya gitu. Itu contoh kalau misal gurunya 2. Itu gurunya 1 berarti nggak usah ditambahkan lagi, cuma ibu saja seperti itu. Berarti tidak perlu ditambahkan ya. Iya. Gitu. Untuk penambahan siswa itu kan satu siswa atau dalam satu kelas, Pak Yani? Harus lebih dari satu siswa, Bu. Yang ditambahin itu satu kelas. Misal satu kelasnya itu ada 30 atau 40 ditambahkan semua. Terus cara untuk menambahkan bagaimana, Pak? Apakah diketik satu-satu atau diklik gitu? Diketik satu-satu, Bu. Di sini contohnya Pak Ahdi Merdianto, Bu Afrina Ningsi, sama Pak Arif Purnama itu dimasukin ke nama siswanya, misal gitu. Oh, di sebelahnya gitu, Bapak. Iya, ini kan di sini ada ketik atau tempel nama siswa Anda dipisahkan oleh titik koma untuk menambahkan buku catatan kelas. Tuh. Kita lanjut ke berikutnya. Untuk di sini bagian ini akan dibuat di buku catatan yang ini ini hampir selesai ya untuk ininya. Nanti bisa muncul. Di sini bagian ini akan dibuat di buku catatan pribadi setiap siswa. Jadi di setiap siswa itu bisa untuk catatan pribadi. Misal di sini ada handout untuk siswa tersebut, catatan kelas, pekerjaan rumah, atau di sini juga kuis, misal diisi apa. Ini untuk menambahkan. Ini juga misal kuis handout misal bisa dihapus. Catatan kelas bisa juga dihapus di klik silang. Misal pekerjaan rumah, misal kalau mau dihapus. Misal di sini biasanya pelajaran untuk bahasa Inggris, biasanya di sini saya perlihatkan dulu untuk materi pelajaran bahasa Inggris yang kelas 12 ya misal.
bab bahasa Inggris kelas 12. Ini untuk revisi kurikulum tahun 2013 yang direvisi. Di sini ada reading text, expression, grammar, penilaian tengah semester, sama persiapan UAS. Misal di sini untuk reading text dulu aja ya. Di sini ada job application letter. Di sini ada instruction text, ada news item, ada konsep. Di sini juga ada news item, misal. Misal untuk chapternya, job apply. Lagi misal di sini ada konsep sama exercise, instruction text, sama news item. Atau misal di sini ada juga konsep sama exercise. News item, di sini ada instruction text, misal. Di sini ada expressions, ada grammar, ada PTS, sama ada PAS. Seperti itu. Nanti ini bisa diedit-edit. Kemudian klik berikutnya. Nanti untuk previewnya itu misal di sini. Untuk sebagai muridnya namanya Pak Ahdi, Bu Afrina, sama Pak Arif. Ini sebagai muridnya Bu Ana Rohdiana, misal. Untuk buku catatan kelas itu nanti seperti ini tampilannya. Tuh, misal ini yang membukanya itu yang bernama Ahdi Merdianto, misal. Nanti seperti ini, yang Pak Ahdi Merdianto itu nggak bisa melihat punya Bu Afrina, gitu. Karena ini catatan pribadi setiap siswanya. Tuh ini kan cuma yang muncul satu. Tuh. Terus kemudian kita klik buat.
Udah berhasil semua ke sampai tampilan ini? Seperti ini. Masih loading, Pak. Masih loading, udah ditungguin dulu. Jadi nanti ada pemberitahuan bahwa OneNote Class Notebook yang dibuat itu telah siap. Nanti di sini ada pilihan buka di OneNote atau buka di OneNote Online. Untuk buka di OneNote itu nanti bisa dibuka di offline. Nanti di sini. Untuk buka di OneNote Online itu harus ada koneksi internetnya. Atau bisa juga unduh add-in buku catatan kelas atau aplikasi seperti Microsoft Word yang offline gitu. Di sini add-in itu semacam aplikasi. Kayak gini ya tampilannya, Pak. Iya. Udah seperti ini tampilannya, Bu. Ya, sudah. Udah lanjut ke buka aplikasi, buka di OneNote Online. Klik buka di OneNote. Yang ini. Yap. Nggak ada. Udah ada. Yang online ya? Yang online. Oke. Nanti biasanya di sini ada konfirmasi masuk ke OneNote. Maka OneNote Class Notebook yang telah dibuat telah siap untuk digunakan di sini. Selamat datang di buku catatan kelas gitu. Nanti kayak gini. Sudah, Pak. Kalau sudah gini, kayak gimana? Udah kayak gini. Udah seperti tampilan yang ada di layar saya, Bu. Sudah, Bu. Seperti ini. Belum, Pak. Selamat datang. Ini adanya juga. Oh, bentar. What's new, Garit? Oh. Oh, iya, sudah. Udah tampilan seperti ini, Bu. Sudah. Di sini nanti ada selamat datang, terus ada content library, di sini bahasa Indonesia, pustaka konten. Di sini ruang kolaborasi atau collaboration space. Di sini ada nama-nama siswanya, ini saya masukkan 3 nama siswa. Harusnya ada misal satu kelas ada 40, dimasukin semua nama-namanya di sini. Terus saya juga selamat datang di buku catatan kelas. Untuk seperti ini biasanya saya nggak hapus. Seperti ini. Kemudian di sini ada fact. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Ini fake-nya. Buku catatan OneNote. Di sini ada di mana saya dapat menemukan sumber daya pelatihan OneNote. Nanti di sini ada buku catatan kelas. Di sini ada kursus-kursusnya, Bu.
Kursus. Kemudian Oh iya. yang itu ada untuk buku catatan staf itu biasanya ini untuk di tenaga kependidikan atau di perusahaan. Jadi ini bisa dihapus saja. Yang ini buku catatan staf. Nanti bisa dihapus saja. Pak Yani mau tanya. Iya. Ini saya masih di ini Pak, habis tadi saya isi nama guru, nama siswa, habis itu terus saya klik create. Terus di sini muncul your notebook class is ready for you. Terus gimana Pak? Langkah selanjutnya? Itu berarti nanti Ibu bisa siap-siap ngisi-ngisi materi di situ. Di situ udah masukin nama siswanya, Bu? Sudah tadi. Iya. Itu yang contoh yang kelas notebook. Misal yang tadi contoh yang kelas notebook ya. Sebelum ke kelas notebook. Ini buku catatan kelas. Kalau sudah seperti itu, nanti kita mencoba untuk menambah atau menghapus siswa ke dalam OneNote Class Notebook. Caranya itu, jadi misalkan ada siswanya itu pindah sekolah atau pindah ke kelas lain. Yang pertamanya itu adalah buka yang ini, yang titik 9 ini, yang titik 9, atau dashboard Microsoft Office 365 boleh. Jadi mutasi siswa untuk memungkinkan untuk menambahkan atau menghapusnya dari OneNote Class Notebook yang telah dibuat sebelumnya. Langkah-langkahnya itu yang pertama ke portal Office 365. Misal seperti ini. Office.com boleh gini. Kemudian pilih sama seperti tadi, Class Notebook. Seperti ini. Kemudian pilih tambahkan atau hapus siswa. Nih. Ini saya telah membuat kelas ada 3. Ada kelas ini Integrated Microsoft Office in English. Kalau sudah Teaching, Pak, ini Ibu, kelas 12 IPA kalau 1. sudah Ya, ada kalau sudah ada tulisan welcome to class notebook berarti sudah selesai ya? Iya, udah terbuat kelasnya, Bu. Oh, siap. Kirain Kemudian masih ada selanjutnya. kita belajar Kalau mau lihat kelasnya kayak yang ini tampilkan di layar ini kayak gimana? Seperti ini kan? Kalau Bapak udah bikin 3 kelas ya? Iya, kalau saya udah bikin 3 kelas. Nah, Coba diulang lagi nih kayak gini tadi.
Ini kan tadi kelas notebook ya. Di sini saya udah punya kelas. Terus di sini ada buat buku catatan kelas yang tadi kan udah ada. Iya. Di sini ada kelola buku catatan misal gini. Oh, dikelolanya ya. Ibu kembali lagi aja, itu udah kesimpan Bu. Biasanya kesimpan otomatis kalau koneksi internetnya. Iya. Ya, baik. Nanti klik lagi portal office.com atau bisa juga ke titik yang 9. Kalau yang sekarang ini aplikasinya yang dipilih apa Pak Yani? Portal office.com dulu Bu. Sudah. Udah, sekarang pilih kelas notebook lagi Bu. Pilih kelas notebook lagi. Klik kelas notebook. Kemudian kita belajar cara menambahkan atau menghapus siswa. Misalkan ada siswa yang pindah kelas atau pindah ke sekolah lain. Di sini ada tambahkan atau hapus siswa. Di sini dulu klik. Ibu udah ketemu kotak 4 Bu? Sudah Pak, sudah. Iya, di sini yang saya mau edit itu kelas 12 IPA 1. Di sini ada siswa saya, ada 3, ada Afrina Ningsih, Ahdi Merdianto, sama Arif Purnama. Misal saya mau hapus Arif Purnamanya di sini. Yang diklik mananya Pak? Kalau misalnya mau ini menambah atau kenapa Pak? Ibu udah ketemu kotak 4 Bu? Sudah. Ini sudah ada tampilan kelasnya, kelas 11 IPB 1 sama 11 MIPA 1. Sudah. Pilih salah satunya kelas 12 IPA 1, klik aja kelasnya Bu. Oh gitu. Udah Bu. Ini masih muter. Udah Pak. Sekarang nama siswanya udah Ibu ketik belum Bu di situ? Sudah ini tampil. Tadi saya cuma ngetik 2 Bapak. Kan masih belajar ini ya. Siswanya dihapus 1, misal Arif Purnama namanya dihapus. Ini ada pilihan hapus konten siswa atau tidak hapus konten siswa. Misal saya hapus konten siswanya. Kemudian berikutnya konten akan dihapus di sini. Kemudian next ya Pak. Iya. Kemudian tadi contoh untuk menghapus siswa yang karena pindah kelas. Sekarang ada siswa baru masuk dari sekolah lain. Tambahkan siswa baru. Kalau hapus itu silangnya dihapus. Diklik yang silangnya, kalau menambahkan. Misal di sini namanya itu, Ibu namanya siapa Bu? Saya Pak. Iya. Ibu Kurnia Rianti. Kurnia Ria. Pakai Y Pak. RIY. Ibu loginnya pakai akun Guru Inovatif belum Bu? Sudah. Kurnia. Mungkin pakai DR apa? Oh, DRA. DRA titik ya Bu? Iya. Ada Bu. Ini ya? Iya. Jadi nambah siswa 1 lagi Ibu dari
ini yang bernama Kurnia Rianti itu pindahan dari sekolah lain. Saya masukin ke kelas saya, ke 12 IPA 1. Kalau nambah gimana Pak Yani untuk menambahkan? Ibu udah ada tampilan seperti ini belum, Bu? Yang mana? Nggak muncul. Tadi kan saya cuma ngetik 2 siswa, terus saya hapus 1, tinggal 1 Pak. Udah klik berikutnya, Bu? Sudah tadi. Tapi Iya, di sini sekarang muncul. kembali Oh, lagi ke ini aplikasi Portal Office 365, Bu. Klik kelas notebook lagi, Bu. oh gitu. Bentar. Udah tampilan kotak 4 ini, Bu? Sudah. Sudah. Tambahkan atau hapus siswa. Sudah Pak. Klik kelasnya. Sudah, Bu? Sudah. Sudah. Sudah ada tampilan seperti ini. Oh iya, punyanya Pak Yani kan bahasa Indonesia, saya bingung. Punya saya bahasa Inggris. Maaf Pak. Iya. Udah ada tampilan seperti ini, Bu? Udah. Ini tadi yang saya hapus kan sudah tidak ada, tinggal sisa 1. Setelah Ibu, itu Pak. cari nama satu lagi, nama temennya di sini yang ikut pelatihan siapa. Saya masukin Ibu ya, Di kotak atasnya itu ya Pak ya? Iya, kotak atas. Oh iya. Tuh. Ya. Tambahkan siswa baru. Jika nama siswa tidak dikenali, siswa mungkin tidak ada dalam direktori biasanya. Kalau ini nanti Ibu kan ini masuk ke dalam direktori saya. Jadi bisa dimasukkan ke dalam siswa saya. Tuh. Kalau yang nggak ada boleh, Pak. Masukin namanya, Bu, nama teman Ibu aja. Siapa yang ikut latihan di sini, tulis. Sudah? Nambahnya terserah ya Pak ya, mau 1, mau 2 atau lebih, enggak apa-apa ya Pak? Boleh, berapa aja. Misal 2 boleh. Kalau sudah, kita di sini ada klik berikutnya. Kemudian klik perbarui. Mana Pak? Oh gelap. Oh iya, update ya Pak. Saya juga sama ini putih. Sudah. Terus habis itu terus tampilan berikutnya apa itu Pak? Kalau sudah ditambahkan. Ini masih. Kemudian buka di OneNote online lagi, Bu. Atau nanti dulu ini. Tadi udah menghapus nama siswa, akan kemudian itu kita ini menambah dan menghapus siswa kan sudah. Iya. Udah klik berikutnya, terus klik perbarui. Sudah. Kemudian kita bisa juga buka lagi, Bu, di OneNote online. Nanti berubah nama siswanya yang tadi Ibu keluarin karena pindah kelas udah nggak ada. Terus ada siswa baru masuk, nanti udah berubah, ada siswa barunya. Sekarang kalau mau mengisi catatannya gimana Pak? Iya, Bu. Kalau mau mengisi catatannya, kelola buku catatan. Oh iya, nanti habis ini. Oh ya. Belum ya? Pak Yani, kalau sudah ada tampilan di situ, siswanya sudah masuk, habis itu? Kemudian kita belajar. Ini kan nih, tadi kan Pak Arif Purnama siswa saya pindah sekolah. Ibu Kurnia Rianti itu masuk jadi siswa baru karena pindah kelas ke kelas saya itu ya. Seperti ini tampilannya. Kemudian menghapus guru atau menambahkan guru. Berarti kita keluar itu, ya Pak. Berarti ini tidak usah di next ya Pak ya, tetap
gitu aja ya tampilannya. Langsung buka ini lagi, portaloffice.com lagi, klik kelas notebook lagi, kemudian ada kotak 4 lagi, Bu. Iya. Kita belajar tambahkan atau hapus guru. Pilih kelas 12 IPA 1. Sekarang agak ngebut aja ya, Bu. Sama dengan Ini waktu siswa gitu ya, Pak? apa, Bu? Sama dengan yang tambahkan sama hapus siswa. Iya. Ini Bu Ana Rohdiana jadi gurunya. Bu Ana Rohdiana dipindah tugaskan ke tempat lain, ke sekolah lain. Pak Yani mau Terus tanya, ini Pak Yani, ini kan ada dihapus atau ditambah. Kalau misalnya kita mengerjakannya bareng, artinya kita menghapus sama menambahkan di atas bisa Pak? Misal ada Arif Purnama. Ini kan misal Bu Ana Rodiananya itu dipindah tugaskan ke sekolah lain. Ini Pak Arif Purnama jadi guru baru. Berikutnya bisa, Bu. Oh iya, bisa perbarui. Begitu juga dengan siswa, seperti itu sama. Lanjut lagi. Pak Yani kalau mengeluarkan ya mengeluarkan dulu, baru nanti ditambah atau bisa bareng Pak? Bisa bareng, Bu. Tadi Bu saya berhasil, Bu. Iya. Ini kok enggak bisa ya Pak? Mungkin langsung tandanya di garis gitu ya Pak Yani? Iya, garis itu artinya pindah. Gitu. Artinya orang itu keluar dari situ gitu ya Pak? Iya. Habis itu langsung next. Iya, next. Kita ke yang keempat ya, kelola buku catatan ya. Atau buka dulu, dilihat tadi perubahannya gimana. Kemudian kita kelola buku catatan ya, misi ya. Guru udah bisa dibuka sama di itu. Tuh kan ini udah berubah tadinya. Kemudian kita kembali lagi ke portaloffice.com, pilih aplikasi, kemudian cari kelas notebook. Sudah Pak Yani. Sekarang manage notebooks. Klik kelola buku catatan atau manage notebooks yang paling terakhir. Klik yang paling terakhir. Kemudian pilih kelas kita yang mau dikelola. Ini kelola seperti ini. Misal di sini ada penilai job application letter, misal di sini. Klik. Dari mana? Ini maksudnya itu kunci ruang kolaborasi. Kunci ruang kolaborasi itu misalkan project based learning itu kan ada batasan tanggal berapa harus selesai. Itu kita itu harus dikunci ruang kolaborasinya, udah nggak boleh ada kegiatan lagi di ruang kolaborasi. Boleh ngomong Pak? Kunci ruang kolaborasi seperti itu. Jadi siswa udah nggak bisa lagi ruang kolaborasi kalau project based learning-nya selesai. Ya, saya nggak bisa seperti itu Pak. Ya? Punya di laptop saya nggak bisa seperti itu Pak. Ada tulisan sudah kadaluarsa. Sesi Anda.
Sesi Anda telah kadaluarsa mengarah ke halaman masuk gitu, Pak. Oh, berarti itu Ibu Office-nya itu dibatasi per berapa menit kayaknya itu loginnya. Coba Ibu klik Untuk portal mengatasi Office. ini, Pak. Oh ya, Pak. Saya coba. Portal office.com, habis itu pilih Class Notebook lagi. Itu kayaknya sih kayaknya sih itu internetnya. Oh, gitu ya, Pak ya. Saya coba dulu, Pak. Isinya berapa? Pak, mohon maaf. Untuk yang mengelola buku catatan itu bisa diulang lagi nggak, Pak? Ibu ketik portaloffice.com. Iya, Pak. Nah, Sudah. pilih Sudah sampai. All Apps. Iya, Class Notebook. Klik Class Notebook. Nanti ada kotak Iya, 4. Udah. sudah. Yang paling terakhir, kelola buku catatan. Oh, baik, Pak. Makasih. Nih, udah semua. Terus pilih kelas. Saya punya kelasnya ada 3. Yang pelatihan Integrated Microsoft Office in English Language Teaching sama ini kelas 12 IPA 1. Di sini ada aktifkan grup bagian guru saja. Terus di sini ada ruang kolaborasinya bisa kita kunci kalau misal ada project based learning-nya selesai, pembelajaran berbasis proyeknya itu dibatasi sampai 2 minggu, udah 2 minggu harus dikunci supaya nggak ada siswa lagi berkolaborasi. Kita buka lagi. Bisa juga izin ruang kolaborasi, berikan izin pada siswa tertentu untuk melihat dan mengedit bagian ini. Di sini kan siswanya ada 3, misal di sini ada Afrina, Ahdi, sama Kurnia. Misal Ahdinya itu nggak boleh berkolaborasi, misal gitu. Misal karena ada sesuatu gitu tuh. Di sini ada simpan. Pak Yani mau tanya ini. Kan untuk student section itu kan ada class note, ada handout, ada homework dan sebagainya. Kalau misalnya collaboration space-nya itu di lock, berarti untuk semua student section itu ya Pak Yani? Atau satu-satu? Kalau collaboration space itu kan khusus untuk tugas kelompok aja, Bu. Berarti di sini kalau misalnya handoutnya, berarti ini semua ini yang di student section ini untuk ini apa? Project kelompok berarti. Kalau yang ada di student section itu, ini Bu untuk individual task, Bu, untuk individual exercise, Bu. Oh gitu. Terus yang untuk log collaboration space itu yang untuk yang mana itu Pak maksudnya? Log collaboration space itu kalau waktu untuk pengerjaan tugas kelompoknya itu selesai. Berarti pekerjaannya itu materinya harus urut Pak ya. Dari mulai apa dulu itu ya. Iya. Kalau ini bagian yang pertama itu kan collaboration space. Terus di sini
kita bisa menambahkan bagian. Di sini kan ada misalkan quiz, news item. Untuk kelas 12 kelas 12 itu kan kurikulumnya di sini ada selain news item itu ada instruction text sama caption text and visual information concept. Misal saya mau menambahkan instruction text. Sini tambah bagian. Di sini ada. Pak, kalau sudah selesai, ini saya mau pijit save, tapi nggak bisa ya? Atau masih ada tahapan lain ya, Pak? Kenapa, Bu? Ini saya udah selesai nih, terus sudah keluar juga linknya ya. Terus saya mau apa harus di save atau kayak gimana Pak langkah selanjutnya? Udah otomatis nyimpan. Langsung saja kita lanjut ke tautan buku catatan ini. Jadi tautan ini bisa untuk diketahui atau bisa dibagikan ke orang lain untuk misal ke orang tua atau wali gitu. Tautan buku catatan. Jadi tinggal di copy saja ya? Iya, Bu. Jadi tinggal di copy saja? Iya, bisa di copy saja. Dan untuk misal di sini ada memberikan izin kepada pihak luar untuk memantau pustaka konten atau konten library sama catatan siswa student notebook. Untuk pihak luar itu biasanya ada koordinator pengawas, pejabat dinas. Itu bisa untuk melihat konten library-nya atau bisa juga melihat student notebook-nya. Jadi kita ngasih akses ke pengawas juga. Kemudian klik tautan orang tua, wali, dan murid. Ya, klik dulu. Jadi misal yang student notebook-nya pustaka konten itu bisa untuk di-share ke orang. Ini pustaka konten itu berisi tentang modul-modul gitu untuk pelajaran-pelajaran, materi itu masukin ke pustaka konten. Terus student notebook-nya itu buku catatan siswa. Ini bisa dilihat oleh satu orang siswa, tidak diperlukan akun untuk melihat ini. Jadi yang melihat, misal kita membagikan link catatan siswa itu, yang orang yang melihat nggak usah punya akun orang tua muridnya tuh, nggak usah punya akun Office lagi, nggak apa-apa. Atau untuk pengawas dari dinas pendidikan mau melihat catatan siswanya itu nggak usah punya akun Office, nggak apa-apa gitu. Bisa. Pilih catatan siswanya siapa aja. Catatan siswa yang mana? Misal Ahdi Merdianto dapatkan tautan, dikasihkannya ke ini, ke orang tuanya Ahdi Merdiantonya. Di sini ada Afrina Ningsi. Iya. Orang tuanya. Kayak gini mungkin jalannya ya. Itu bukanya di mana itu Pak Yani? Iya, Bu. Itu bukanya di mana itu? Yang ditampilkan Pak Yani itu. Di sini kan ada aktifkan grup bagian guru saja. Izin kolaborasi sama di sini ada tautan orang tua dan wali. Iya. Klik tautan orang tua dan wali. Oh, tautannya diklik. Tulisan tautan orang tua dan walinya. Oh. Bukan tautannya. Terus nanti di sini ada kayak gini, Bu. Iya, Pak. Untuk semua siswa, untuk setiap siswa, kalau semua siswa
Nanti di sini tautan bahasa saja akan dibuat untuk setiap buku catatan pribadi siswa. Di sini semua siswa itu bisa diberi angka. Misal ke kepala sekolah, catatan siswa itu nanti dilihatkan ke kepala sekolah. Nah, kalau setiap siswa itu dikirim ini sekalian tuh, salin atau ekspor tautan sebagai CSV, bisa melalui Excel. Itu Nah, kalau setelah itu lanjut ya. Kalau sudah itu Pak Yani itu bikin tautannya gimana Pak? Ini Ibu klik tadi tautan orang tua, wali dan murid ya. Iya. Terus misal pilih di sini ada Kurnia Rianti ya. Di sini tulis aja salin. Setelah itu kirim ke ini ke orang tua muridnya. Misal di sini ada Kurnia Rianti. Bentar Pak, itu berarti yang di individual student itu ya Pak ya, select student itu diklik ya? Iya, itu. Nanti bisa misal di sini. oh jadi iya. Ini bisa linknya bisa dipendekkan melalui bit.ly.com atau gg.gg. Linknya tuh ini kan karena yang panjang. iya. Oh gitu. Berarti kalau saya copy yang ini berarti ini yang kelas note ya, yang keluarnya ya, kelas note yang kelas saya berarti ya Pak. Iya. Kalau sudah keluar tautan, habis itu copy ya Pak Yani? Copy, kirim ke orang tuanya. Nanti orang tuanya bisa baca. Tapi untuk sekarang nggak perlu di copy ya Pak, dibiarkan gitu aja. Iya, karena belum ada isi tugasnya Ibu, belum ada tugasnya siswanya. Ini nanti tugas kita harus diisi itu Pak. Atau iya, tugasnya itu harus diisi materi. Untuk tugas yang ini webinar ini. Iya. Aduh, selesai nggak Pak besok ini? Yang lain juga belum selesai. Ini tugasnya 2 kali 24 jam, Bu. Kalau waktu dulu sebelum angkatan Ibu itu 24 jam. Jadi misal sekarang, itu besok itu harus selesai, besok jam 12-nya. Kalau sekarang 2 kali lipat waktunya. Biasanya kan 24 jam setelah mengikuti pelatihan materinya gitu. Sekarang 2 kali 24 jam, waktunya 2 hari ngerjainnya. Di sini klik kelas notebook, versi Anda telah kadaluarsa. Pak Yani, untuk student notebook-nya itu apakah harus diisi semua atau ini aja, misalnya hanya satu aja, misalnya handout aja enggak apa-apa Pak? Atau harus ada homework, ada quiz, ada yang lainnya? Iya gitu, Bu. Gimana Pak? Iya diisi semua, Bu. Allahu Akbar. Diisi semua, jadi nanti tinggal kalau nanti pas itu harus ada handout-nya diisi, terus misal homework-nya diisi seperti itu. Bisa selesai enggak ya Pak? Oh Pak, ini boleh telat, Bu. tadi saya kan masa harus kemarin sih Pak? Saya kalau nggak salah itu saya baca atau saya dengar di ini waktu pemaparan tuh kalau nggak salah tanggal 15 Pak. Terakhir, benar apa enggak itu Pak? Tanggal 15 itu selesai dinilai, Bu. Oh gitu. Wow. Tapi nggak apa-apa sih ngumpulin telat juga nggak apa-apa. Nggak, soalnya kan nggak itu tuh, Bu. Cuma itu kan
biasanya kalau telat ya nilainya kan beda lagi, Bu. Materinya terlalu banyak, Pak. Sehari tiga kali sesi, terus juga kan nggak bisa langsung ini selesai tugasnya. Kan hal baru juga, masih belajar. Boleh ini kok, Bu. Boleh ngumpulin telat kok, Bu. Jadi nggak, maksudnya tuh kalau telat nggak ditolak gitu, Bu. Ya maunya sih kepingin bisa gitu, pengen ini. Cuma takutnya nanti kalau lambat, kan pengennya sih nggak terlambat, Pak. Kalau sudah gini, terus gimana Pak Yani? Balik lagi. Sama tadi sesinya. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya. Halo, Pak. Iya, gimana? Saya mau tanya, maaf nih Bu ya, saya penyela dulu. Yang tugas di jadwal kan hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 ini yang poin ketiga mengenal MS Teams itu. Iya. Terus saya belum tahu itu. Nanti saya share panduannya, Bu, nanti. Oh iya, makasih. Iya Pak Yani, sama cara-caranya ini apa, langkah-langkahnya harus mengumpulkan di apa, assignment-nya itu seperti apa dan sebagainya itu loh. Itu yang bikin kita bingung juga. Minta tolong nanti di-share di WA gitu Pak Yani. Iya, nanti seperti kemarin juga. Yang langkah ABC tuh, Bu, saya masukin tuh. Kan jadi alhamdulillah pas saya kasih tahu di grup angka ABC, banyak yang masuk ke ini, ke aplikasi Teams. Oh iya Pak Yani, itu kan tadi ada di share itu langkah-langkahnya untuk mengupload tugas itu. Kan ketika saya buka di assignment itu, di situ kok belum ada ini Pak ya, jadinya nggak bisa ngupload Pak. Nggak bisa apa, Bu? Di situ nggak keluar di situ untuk yang apa namanya Microsoft Suite-nya itu nggak ada, jadi nggak bisa ngupload. Kan langkahnya harus di upload di situ. Nanti ada sesi lagi, Bu, untuk cara pengumpulan tugasnya, Bu. Cara-caranya. Sekarang contoh job application konsep, misal klik ini. Nanti ada sesi seperti itu nanti untuk cara pengumpulan tugasnya. Nanti saya dipandu, Bu. Iya. Sama itu Pak, di list tugas-tugas yang harus dikerjakan itu apa saja, barangkali ada yang miss atau ketinggalan. Iya. Oh iya Pak Yani, untuk yang bikin video itu maksudnya gimana itu? Apakah kan itu video conference gitu ya Pak Yani? Apa itu Iya. juga harus dikumpulkan atau gimana Pak? Linknya aja, Bu. Yang dikumpulin linknya aja. Oh gitu. Pak Yani, maaf. Iya. Kita sampai jam berapa ya? Ini udah sampai selesai sekarang. Oh, kalau yang OneNote-nya gimana Pak Yani? Ini OneNote itu nanti saya tunjukin contohnya aja karena udah waktunya kan udah habis ya. Oh iya, terima Tunjukin kasih. contohnya aja. OneNote itu seperti ini. Ntar saya tampilkan yang si desktop.
Kita percepat aja. Nanti tanya jawabnya bisa disambung setelah acara. Ini di sini ada untuk yang konten library, pustaka konten itu nanti Ibu bisa isi. Ya, Pak? Ya, Bu. Itu yang OneNote. Ini masih yang kelas notebook, Bu. Nanti untuk yang konten library nanti Ibu isi bisa diisi ininya per chapternya tuh, Bu, per babnya nanti bisa diisi di sini. Ini ada insertnya. Untuk insert bisa insert link, insert picture, ada juga insert file sini. Yang mana itu, Pak? Ini di atas, paling atas di sini. Enggak, ada file, home, insert, draw, view, help, class notebook, open in app. Nanti pilih insert. Nanti insert itu bisa insert picture, insert link, sama insert file. Kalau misalkan file Word, filenya itu kalau link itu nanti bisa diisinya dengan link YouTube. Link YouTube itu untuk videonya, untuk link untuk pembelajarannya itu menggunakannya Sway, dimasukin ke sini. Terus untuk filenya itu bisa menggunakan file Microsoft Word boleh, atau dokumen. Picture-nya itu misalkan untuk job application letter, misal contoh, itu contoh gambar suratnya. Gitu, di sini ada insertnya. Tuh ini insert tadi. Tinggal dimasuk-masukin aja file-filenya. Tuh ini insert tuh. Ada insert picture, insert file, sama insert link. Sekarang saya tunjukin contoh OneNote ya, Bu. Pas note-nya udah sampai tadi insert, masukin kontennya. Sekarang OneNote terakhir. Ini contoh catatan saya itu. Misal seperti ini. Contoh saya tunjukin langsung. Jadi OneNote itu sama aja seperti kelas notebook tapi di content library-nya. Gitu. Tampilannya tuh. Tuh, seperti ini contohnya. OneNote itu bisa juga untuk membuat list tugas, bisa juga untuk membuat RPP, bisa juga untuk membuat silabus. Tuh, seperti ini. Ini contoh OneNote saya tentang higher order thinking skill. Sini ada tabel of content. Saya opsi ke ini situsnya. Gambarnya tidak berubah, Pak Yani. Ya? Gambarnya tidak berubah. Gambar. Di layar. Udah kelihatan. Dari tadi cuma bagian siswa terus.
Enggak berganti. Kemarin, sekarang udah berubah ke OneNote. Tadi kan kelas notebook udah selesai. Iya. Sekarang saya tunjukin contoh OneNote. Seperti ini contohnya. Ada section, di sini ada page. Di sini section, yang sebelah sini nih. Higher order thinking skill, table of content, part 1, part 2, part 3. Ini contoh section. Ini ada page-nya. Seperti ini contohnya. Pak Yani, untuk masuk ke OneNote kita ke portal lagi. Iya, di sini ada portaloffice.com terus pilih OneNote, Bu. Gitu. Balik lagi. Jadi kalau OneNote itu nanti bisa dibagi beberapa section. Tuh, misal section 1, section 2, section 3. Kalau misalkan kita bikin buku, biasanya depannya itu cover. Ini contoh covernya. Terus di sini ada table of content. Ini saya contoh membuat contoh OneNote dalam membuat buku seperti ini. Buku tentang higher order thinking skill, question, pertanyaan hot ini. Seperti ini. Ini yang yang section 1, first section. Terus misal di sini ada table of content-nya. Terus lagi ada part 1. Jadi OneNote itu bisa buat, ini contoh kisi-kisi soal menggunakan notes ini. Diambil dari kompetensi dasar sama indikator pertanyaannya. Ini terus diisi soal. Ini contoh teksnya, misal seperti ini. OneNote itu nyambung dengan yang tadi ya Pak ya? Beda aplikasi, Bu. Oh beda? Iya. Kalau OneNote itu untuk catatan guru. Catatan guru pribadi, Bu. Iya. Seperti membuat soal, terus membuat RPP, membuat silabus, itu dimasukinnya ke OneNote atau catatan pribadi. Iya, ya. Kalau mohon maaf. Ya. Kalau misalkan kita copy paste dari Excel gitu atau Word terus di copy ke sini, itu tampilannya berubah tidak ya, Pak? Biasanya itu berubah, diedit ulang, Bu. Oh, baik Pak. Makasih. Pak Yani mau tanya, saya kan sudah buka ini apa OneNote-nya. Terus di sini ada tulisan New Notebook, itu diklik ya Pak? Iya, New Notebook diklik, Bu. Terus diisinya apa Pak? Diisinya misal Ibu mau membuat RPP atau silabus, atau bisa buat untuk nih, pokoknya perangkat pembelajaran bisa di situ. Jadi kalau OneNote itu sebenarnya itu untuk memulai catatan baru, Bu. Jadi nggak copy paste dari file lain, misal gitu. Jadi kita mau membuat RPP langsung di OneNote-nya seperti itu. Berarti itu subnya ya Pak ya. Kalau misalnya kita tulis New Notebook-nya itu perangkat pembelajaran gitu, berarti nanti
apa namanya, itu kan secara general ya Pak ya, nanti harus ada RPP, ada apa gitu. Apa cuman salah satu aja, misalnya kita tulis secara spesifik RPP gitu. Iya, bisa gitu. Nanti di sini Berarti ada ini catatan misal guru ya Pak ya? Catatan ya Bu. guru. Pak. Iya, catatan guru. Kalau OneNote itu catatan. Di sini ada OneNote untuk staff, ada OneNote untuk guru. Terus yang kelas notebook ada. Staff notebook ada. Staff notebook itu untuk perusahaan. Atau kalau di dunia pendidikannya yang bagian kependidikan atau TU. Terus di jabatan misal di kepala sekolah, wakasek itu menggunakannya staff notebook. Bukan kelas notebook. Kalau guru pakainya kelas notebook. Berarti kalau RPP kita bikin lagi, kita tulis lagi ya Pak? Kita nggak bisa ini ya, copy ya? Copy paste bisa kalau untuk awal. Nanti berikutnya kalau mau membuat kisi-kisi soal atau RPP itu dadak membuatnya itu di OneNote Bu. Gitu. Saya coba, saya klik create ya Pak ya. Tadi saya tulis RPP, terus sekarang saya create, saya klik, saya pengen tahu tampilannya seperti apa. Di sini, ini, soalnya tadi belum bisa kelihatan kayak gini. Di layarnya Pak Yani kan kecil, nggak bisa, ini nggak tampak jelas tadi. Buku catatan baru gitu. Ini ada file, ada home, berarti kalau misalnya kita copy paste, kita ketik apa Pak? Filenya atau apa nih? Iya, di copy paste aja langsung di sini. Misal ini modul pembelajaran. Modul atau ini buku bahasa Inggris kelas 12. Pak, punya saya kok muncul tulisan gini Pak, ada dua. Yang pertama, click the page sync status button for more information. Yang kedua, use tag handles. Nanti bisa diisi insert. Ini juga bisa di insert file, insert table. Kalau untuk RPP biasanya itu insert table, insert tabel. Ini juga bisa di-share nanti. Pojok kanan atas ada tulisan share. Iya. Berarti kalau misalnya RPP-nya itu copy paste, kan di sini sudah ada tampilannya RPP gitu Pak ya. Terus yang kita klik yang menu apa Pak di situ? Kalau misalnya kita mau copy paste. Ini biasanya ada sectionnya Bu, section name. Pertama itu kan misal ada RPP itu atas, yang paling atas ininya
Biasanya itu yang basic competence seperti itu tuh, yang kotak-kotaknya. Terus yang keduanya ada proses atau strategi pembelajaran seperti ini, ada section-section, Bu. Di mananya itu, Pak? Ini tinggal klik aja tengah. Tuh, muncul seperti ini. Sebentar, Pak. Yang mana, Pak? Ini kan this notebook is empty. Iya. Tinggal diklik ya. Click here or press enter to create a new section. Klik here, tuh klik, tuh muncul section. Kalau section itu semacam chapter tuh, Bu. Kalau lebih gampangnya itu misal kita di sini materinya apa gitu? Cover. Chapter, Pak, maksudnya. Iya, kalau section itu chapter, Bu. Kalau page itu sub chapter. Berarti di sini materi ya, Pak, ya, misalnya iya. Chapter 1 atau KD 3.6 misalnya kayak gitu ya, Pak? Iya, KD 6 terus materinya apa, soalnya apa gitu, ditulis di sini. Di sini insert lagi. Berarti nanti selain RPP harus ada apa namanya pekerjaan anak-anak, terus yang lain-lain gitu, Pak, ya? Itu masukinnya ke kelas notebook, Bu. Kalau untuk yang maksud saya gitu. Oh, ini untuk guru ya. Misalnya hanya RPP saja boleh ataukah harus lebih dari satu item, Pak? Iya, Bu. Halo? Iya. Itu nanti yang misalnya hanya mengerjakan satu item saja, misalnya RPP saja satu gitu, atau harus yang lain-lainnya, Pak? Itu kalau untuk di student notebook itu kan yang diisi content library-nya itu kan ada materi, terus ada tugas. Iya. Itu. Terus nambahin siswa, boleh juga nambahin guru. Terus PR, homework-nya ditulis. Kayak gitu. Nanti ketentuannya nanti saya kirim ke WhatsApp ya. Ketentuan tugasnya. Ya, makasih, Pak. Kalau untuk yang OneNote-nya itu perangkat pembelajaran, boleh buku ajar, boleh RPP, boleh RPP silabus sama kurikulum, boleh juga ini, Bu. Yang itu tadi buku ajar, bahan ajar boleh. Untuk yang OneNote-nya. Nggak terasa sekarang udah setengah 12 ya, setengah 11. Pak, ini Pak Yani, saya sudah ketik tadi KD 3.2 opinion, kemudian yang kolom sebelah kanan itu untitled page, itu diisi apa, Bapak? Bisa diedit, Bu, tinggal klik aja.
Maksudnya nggak bisa ini. Untitled page. Pak Yani, Iya, iya. mau tanya ini tadi yang 4 kotak itu ya, belum ini. Misalnya ada yang perlu diedit di materi, bisa balik lagi nggak? Bisa Bu, tinggal maksudnya yang kelas notebook ya? Iya. Iya bisa Bu. Ini aja, edit buku catatan kelas yang di ini Bu, yang paling terakhir tuh Bu, kotak paling terakhir. Makasih Pak Yani. Ya, sama-sama. Pak Yani, ya. Gimana ini tadi? Yang ada 2 kolom. Yang kolom pertama itu ada tulisan KD 3.2 opinian yang sudah saya tulis tadi. Kemudian yang kolom keduanya itu tertulis untitled page. Itu ketika saya klik tetap nggak bisa itu Bapak. Ibu nanti ditulis Bu, ditulis ininya apa, materi ininya, basic kompetensinya apa gitu. Itu kan ada tanggal gitu ya Pak ya. Ada tanggal, ada jam, terus di situ ada garis di atasnya. Kita nulisnya itu di bawah tanggal itu ataukah di atasnya Bapak? Ini kayaknya ada. Di atasnya Bu, coba Bu. Di atasnya tulisnya. Di yang tengah tuh itu ada kolom kan 3, sebelah kanan, sebelah kiri, ya. Terus ada lagi sebelah tengah, terus sebelah kanan tuh Bu. Kanan kan yang lebar. Iya. Itu yang atasnya tanggal itu ditulis apa Pak? Diketik apa di situ? Kalau RPP harus nanti ditunjukin dulu RPP-nya Bu, misal gini. Enggak, maksudnya itu judulnya atau apa gitu loh Pak maksudnya? Iya, itu judulnya Bu, judulnya. Yang di atasnya itu? Iya, kalau section itu bagian-bagian RPP itu terdiri dari apa aja gitu Bu. Ini tadi kan terlanjur saya klik plus page Pak ya, akhirnya di sini nambah Pak. Itu menghapusnya gimana Pak? Aduh ya Allah. Nanti saya kirim panduannya Bu untuk yang OneNote. Iya, makasih. Iya. Makasih. Sekarang udah kalau gini 10.30. Pak. Keluar apa ya? Nggak apa-apa keluar. Makasih Pak Yani. Ya, sama-sama. Nanti untuk pertanyaan nanti bisa dimasukin ke kolom chat aja ya. Nanti saya jawab satu persatu. Atau bisa juga di WhatsApp untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, baik Pak Yani. Makasih Pak. Ya. Untuk tugasnya nanti ada kelas notebook 1 sama OneNote 1. Untuk OneNote itu bisa buku ajar, terus kalau untuk kelas notebook, untuk yang dimasukin itu kalau misalkan gurunya lebih dari 1 bisa dimasukin teman guru kolaboratifnya, terus satunya masukin siswa. Terus juga untuk konten library-nya diisi materi belajar, sama contoh collaboration space-nya, contoh dari project based learning atau problem based learning-nya apa. Gitu. Saya akhiri acara pelatihan tentang OneNote Class Notebook ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikan tepuk tangan Bapak Ibu ya. Applause untuk Bapak Ahmad Yani. Luar biasa ini sampai jam setengah 12 ya Bapak, setengah 11 ya. Bapak Ibu masih semangat ya? Masih semangat. Ya baiklah Bapak Ibu, demikianlah meeting kita terakhir ya Bapak Ibu ya dengan materi OneNote dan ClassNote. Saya tutup dulu pertemuan kita kali ini. Nanti setelah saya tutup, Bapak Ibu barangkali pingin ngobrol, pingin konsultasi, masih tetap
berlanjut di meeting boleh sama Pak Ahmad. Kemudian barangkali juga mau menanyakan yang materi-materi sebelumnya, boleh juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Iya, saya minta maaf sebagai moderator jika ada kekurangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Selamat malam. Bu, ini sesi berapa ya? Terakhir, Bu. 7 ya? 7 ya? Sesi terakhir, Bu. Meeting sesi terakhir. 7 berarti? Apa? Iya. 7. Oh iya, saya nggak kelewat berarti. Ya, makasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Mangga yang mau lanjut ngobrol boleh Pak Yani, rekamannya di stop dulu nanti. Iya. Iya, oke, silakan. Saya melanjutkan rekamannya. Pak Yani, ini ada link absennya tidak Bapak ya? Bentar.